Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrisy Rahayu dari kelas 4A Pagi, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bale Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis makna. Yang pertama ada makna afektif. Makna afektif adalah makna yang muncul akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan bahasa. Makna afektif adalah makna yang timbul akibat reaksi pesapa terhadap penggunaan bahasa dalam dimensi rasa. Makna afektif adalah makna yang menimbulkan rasa bagi pendengar. Makna ini berhubungan dengan perasaan yang timbul setelah pesapa mendengar atau membaca kata, sehingga menunjukkan adanya nilai emosional. Makna afektif disebut juga dengan makna emotif. Contoh, yang ke-1, anjing itu sangat galak. Pada kalimat ini, kata anjing bermakna sejenis hewan. Yang kedua, anjing kamu mampuslah. Pada kalimat ini, kata anjing bermakna orang yang dianggap rendah sehingga martabatnya sama dengan anjing. Makna afektif ini lebih terasa dalam bahasa lisan daripada bahasa tulisan. Makna ini berhubungan dengan nilai rasa atau emosi pemakainya. Ada sejumlah kata yang secara konseptual bermakna sama tetapi secara emosional memiliki nilai rasa yang berbeda. Makna afektif ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Makna afektif tinggi, yaitu bahasa Indonesianya terdapat pada kata-kata sastra, klasik, dan asing. Misalnya, aksi sama dengan gerakan, bahtera sama dengan kapal atau perahu, drama sama dengan sandiwara, kalbu sama dengan hati. 2. Makna afektif ramah, yaitu biasanya kita gunakan pada kehidupan sehari-hari di masyarakat. Misalnya, cicil sama dengan angsur, meleset sama dengan salah, pusing sama dengan susah atau repot, akur sama dengan cocok atau sesuai, berabe sama dengan susah. Yang ketiga, makna afektif kasar biasanya berada dalam kata yang berasal dari bahasa daerah yang dirasakan kasar, yaitu misalnya bini sama dengan istri, bunting sama dengan hamil. Kedua, ada makna denotatif. Makna denotatif adalah sering juga disebut makna denotasional, makna konseptual, atau makna kognitif, karena dilihat dari sudut yang lain. Pada dasarnya sama dengan makna referensial, sebab makna denotatif ini lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Makna denotatif ini menyangkut informasi-informasi faktual, objektif, sering juga disebut makna sebenarnya. Contoh kata perempuan dan wanita. Kedua makna ini mempunyai makna denotasi yang sama, yaitu manusia dewasa bukan laki-laki. Begitu juga kata gadis dan perawan, kata istri dan bini. Kata gadis dan perawan memiliki makna denotasi yang sama, yaitu wanita yang belum bersuami atau belum bersetubuh. Sedangkan kata istri dan bini memiliki makna denotasi yang sama, yaitu wanita yang bersuami. Yang ketiga ada makna deskriptif. Makna deskriptif yang biasa disebut pula makna kognitif atau makna referensial adalah makna yang terkandung di dalam setiap kata, makna yang ditunjukkan oleh makna itu sendiri. Jadi, kalau seseorang mengatakan air, maka yang dimaksud adalah sejenis benda cair yang digunakan untuk mandi, mencuci, atau diminum. Air yang dimaksud adalah air yang terdapat di dalam ember, di dalam bak mandi, atau terdapat di dalam loyang. Jika seseorang berkata, ambillah segelas air, maka yang dibawa pasti air, bukan air jeruk atau air raksa. Orang mengerti makna air karena itu ia membawa air seperti yang kita kehendaki. Yang keempat ada makna ekstensi. Makna ekstensi adalah makna yang mencakup semua ciri objek atau konsep. Makna ekstensi mencakup semua makna atau kemungkinan makna yang muncul dalam kata. Contoh, kata ayah dapat dimaknakan orang tua anak laki-laki telah beristri, tidak memakai BH, sebagai kepala rumah tangga, atau orang yang berusaha keras mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Yang kelima, ada makna emotif. Makna emotif adalah makna yang melibatkan perasaan,
pembicara dan pendengar, penulis dan pembaca ke arah yang positif. Makna emotif menunjuk sesuatu yang lain tidak sepenuhnya sama dengan yang terdapat dalam dunia kenyataan dan cenderung mengacu kepada hal-hal yang positif, tetapi mengacu hal-hal yang negatif. Contohnya, engkau kerbau. Kata kerbau ini menimbulkan perasaan tidak enak bagi pendengar, atau dengan kata lain, kata kerbau mengandung kata emosi. Kata kerbau dihubungkan dengan pelaku yang malas, lamban, dan dianggap sebagai penghinaan. Yang keenam ada makna gereflekter, yaitu makna yang muncul karena sugesti emosional dan makna yang berhubungan dengan kata atau ungkapan tabu. Hal-hal seperti ini misalnya berhubungan dengan seksual, kepercayaan, atau kebiasaan. Contoh, kata-kata bersetubuh, ereksi, ejakulasi adalah kata-kata yang mengandung makna gerefleker. Dengan demikian, dalam tata pergaulan yang sopan tidak mungkin orang berkata, mari kita bersetubuh, meskipun kalimat ini wajar dilihat dari segi struktur. Jadi kata ini adalah tidak pantas untuk dikatakan pada situasi yang bukan pada tempatnya. Yang ketujuh ada makna edasional. Makna edasional adalah makna yang muncul sebagai akibat penggunaan kata yang berkonsep. Kata yang dapat dicari konsepnya atau ide yang terkandung di dalam suatu kata-kata, baik bentuk dasar maupun turunan. Kata demokrasi yakni istilah politik, satu bentuk atau sistem pemerintahan segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakil pemerintah rakyat. Yang kedua, gagasan atau pengendapan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Kata demokrasi ini dilihat dalam kamus, dan kita perhatikan pula hubungannya dengan unsur lain atau dalam pemakaian kata tersebut. Lalu kita tentukan konsep yang menjadi ide kata tersebut. Dengan makna edasional yang terkandung di dalamnya, kita dapat melihat paham yang terkandung di dalam makna kata. Yang kedelapan ada makna intensi, merupakan makna yang menekankan maksud pembicaraan. Contoh, ambillah kata roti yang akan muncul pada kalimat A. Saya minta roti. B. Saya mau menyimpan roti. Saya akan membeli roti, saya akan membuat roti, dan saya akan mengiris roti. Yang kesembilan, ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang menyangkut hubungan indera bahasa atau makna yang muncul akibat berfungsinya sebuah kata di dalam kalimat. Makna merupakan pertautan yang ada antara satuan bahasa dapat dihubungkan dengan makna gramatikal. Contoh, dalam bahasa Indonesia terdapat kata dua. Jika kata dua ditempatkan dengan kalimat misalnya dua atau dua, masih dua, baru dua, dua kali katanya, urutan kata dua memperlihatkan makna yang berbeda-beda. Makna inilah yang disebut makna gramatikal. Yang ke-10, makna kiasan. Penggunaan istilah arti kiasan ini sebagai posisi dari arti sebenarnya. Oleh karena itu, semua bentuk bahasa baik kata, frase maupun kalimat yang kita merujuk pada arti sebenarnya, arti leksikal, arti konseptual, atau arti denotatif, disebut mempunyai arti kiasan. Contohnya seperti bentuk-bentuk seperti putri malam dan arti bulan, raja siang dalam arti hari, pencakar langit dalam arti gedung bertingkat tinggi, dan bunga dalam kalimat Aminah adalah bunga di desa kami dalam arti adalah gadis cantik. Yang ke-11 ada makna kognitif. Makna kognitif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia kenyataan. Makna kognitif bermakna lugas dan apa adanya. Makna kognitif ini tidak hanya dimiliki kata-kata yang menunjuk benda-benda nyata, tetapi mengacu pula pada bentuk-bentuk makna yang kognitif khusus. Antara lain ini, kesana, kesini, numerelia, antara lain 1, 2, 3, dan seterusnya. Kata pohon bermakna tumbuhan yang memiliki batang dan daun dengan bentuk yang tinggi dan kokoh.
Inilah yang dimaksud dengan makna kognitif karena bahasa Indonesia banyak maksud pikiran. Yang ke-12, ada makna kolokasi. Makna kolokasi adalah makna yang berhubungan dengan penggunaan beberapa kata di dalam lingkungan yang sama. Contoh kata-kata ikan, gurame, sayur, tomat, minyak, bawang, telur, garam, dan cabai. Tentunya akan muncul di lingkungan dapur. Contoh lain yaitu bantal, kasur, bantal guling, spray, boneka, selimut, dan lemari pakaian tentu akan muncul di lingkungan kamar tidur. Yang ke-13 ada makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang muncul dari makna kognitif lewat makna kognitif. Ke dalam makna kognitif ini ditambahkan makna komponen lain karena makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan pemakai bahasa terhadap kata yang didengar atau kata yang dibaca, misalnya amplop. Kata amplop bermakna sampul yang berisi tempat mengisi surat yang disampaikan kepada orang lain, kantor, atau instansi. Maka ini adalah makna denotasinya. Tetapi pada kalimat berilah amplop agar urusanmu segera selesai, maka kata amplop sudah bermakna konotatif, yakni berilah ia uang. Kata amplop dan uang masih ada hubungan, karena uang dapat saja diisi di amplop. Dengan kata lain, amplop mengacu kepada uang yang lebih khusus lagi, uang pelancar atau uang pelicin, uang semir atau uang gosok. Yang ke-14, makna konseptual. Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan referensinya, dan makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Kata kuda memiliki makna konseptual jenis binatang berkaki 4, biasanya dikendarai, dan kata rumah memiliki makna konseptual, bangunan tempat tinggal manusia. Jadi makna konseptual sesungguhnya sama dengan makna leksikal, makna denotatif, dan makna referensial. Yang ke-15 ada makna konstruksi. Makna konstruksi adalah yang terdapat di dalam konstruksi. Makna konstruksi merupakan makna yang terdapat di dalam satu konstruksi kebahasaan. Misalnya, makna milik atau yang menyatakan kepunyaan di dalam bahasa Indonesia dinyatakan dengan jalan membuat urutan kata atau menggunakan akhiran punya. Orang yang mengatakan mobil Xiaomi, rumah ibu, tasmu, makna yang terdapat di dalam konstruksi. Ada makna konstektual. Makna konstektual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam satu konteks. Contoh makna konstek kata kepala pada kalimat-kalimat berikut. 1. Rambut di kepala nenek belum ada yang putih. 2. Sebagai kepala sekolah dia harus menegur murid itu. 3. Nomor teleponnya ada pada kepala surat itu. Yang keempat, kepala paku dan kepala jarum tidak sama bentuknya. Makna konstek dapat juga berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa itu. 17 ada makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang ketika kita berdiri sendiri, entah dalam leksem atau bentuk berimbuhan yang maknanya kurang lebih tetap seperti yang biasa dibaca di dalam kamus bahasa tertentu. Contoh, dalam bahasa Indonesia terdapat kata gawang di dalam KBBI. Kata gawang diartikan A. Dua tiang yang dihubungkan dengan kayu palang pada bagian ujung atas. B. Dua tiang yang berpalang sebagai tempat sasaran memaksakan bola dalam peranman sepak bola. Yang ke-18, makna luas. Makna luas adalah makna yang terkandung pada sebuah kata lebih luas dari yang diperkirakan. Kata-kata yang berkonsep memiliki makna luas dapat muncul dari makna yang sempit. Contoh, kursi roda dengan kursi, mencicipi dengan makanan, memberi dengan menyumbang, warisan dengan harta. Kata-kata bermakna sempit digunakan untuk menyantak seluk-beluk atau rincian gagasan yang bersifat umum. Ke-19 adalah makna fiktorial. Makna fiktorial adalah makna suatu kata yang berhubungan dengan perasaan pendengar atau pembaca. Misalnya, pada
situasi makan kita berbicara tentang sesuatu yang menjijikan dan menimbulkan perasaan jijik bagi si pendengar, sehingga menghentikan kegiatan aktivitas makan. Perasaan jijik itu muncul segera setelah mendengar atau membaca sesuatu ekspresi yang menjijikan atau perasaan benci. Ke-20. Makna proporsional. Makna proporsional adalah makna yang muncul bila kita membatasi pengertian tentang sesuatu. Makna proposisi mengandung pula saran, hal, rencana yang terdapat melalui konteks. Contoh, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Matahari terbit dari ufuk timur. Makhluk hidup akan mati. 21. Makna pusat. Makna pusat adalah makna yang dimiliki setiap kata yang menjadi inti ujaran. Makna pusat disebut juga makna tak berinci. Makna pusat dapat hadir pada konteksnya atau tidak hadir pada konteks. Contoh, meja itu bundar. Ali seorang laki-laki. 22. Makna referensial. Makna referensial adalah makna yang berhubungan langsung dengan kenyataan atau acuan. Makna referensial disebut juga makna kognitif karena memiliki acuan. Makna referensial memiliki hubungan dengan konsep tentang sesuatu yang telah disepakati bersama. Seperti terlihat konsep antara hubungan sama dengan acuan. Makna sempit. Makna sempit adalah makna yang lebih sempit dari keseluruhan ujaran. Makna sempit biasa disebut khusus. Contoh, berikan gudang garam padanya. Urutan kata gudang garam mengacu pada rokok yang berlabel gudang garam. Rokok kretek yang bernama gudang garam. Orang yang meminta untuk memberikan rokok pasti akan mengambil rokok kretek yang bernama gudang garam. Pengambilan rokok lebih sempit pada rokok yang berlabel gudang garam. Yang ke-24 ada makna stilistika. Adalah makna yang timbul akibat pemakaian bahasa dan dapat menjelaskan makna stilistika melalui berbagai dimensi dan tingkatan pemakaian bahasa. Makna stilistika berhubungan dengan pemakaian bahasa yang menimbulkan efek trauma kepada pembaca. Efek tersebut lebih banyak berhubungan dengan emosi, dengan perasaan yang muncul berupa kata-kata gembira, jengkel, kasihan, menolak, sedih, setuju, terharu, dan terkesima. Biasanya pula makna stilistika dihubungkan dengan kata-kata yang digunakan dalam hasil karya sastra. Yang ke-25 atau terakhir ada makna tematis. Makna tematis adalah makna yang muncul sebagai akibat penyapa memberi penekanan atau fokus pembicaraan pada salah satu bagian kalimat. Makna ini dikomunikasikan menurut cara penutur atau penulis menatap pesannya, dalam arti menurut urutan fokus dan penekanan. Nilai komunikatif itu juga dipengaruhi oleh pengajuan kalimat aktif dan kalimat pasif. Misalnya, apakah yang diajarkan dosen itu? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.